Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Maulida dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan MPM 2511050025. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkini yaitu tentang Indonesia hasilkan 6,8 juta ton sampah per tahun dan 70% tidak terkelola dengan baik. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Jakarta, Indonesia. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan melaporkan bahwa Indonesia menghasilkan 6,8 ton sampah plastik setiap per tahunnya. Namun, hanya 30% yang dapat dikelola dengan baik. Sementara itu, 70%-nya berakhir di lingkungan termasuk laut, sungai, dan pembuangan ilegal. Sampah plastik menjadi permasalahan secara global dari masa ke masa. Material yang membutuhkan waktu lama untuk terurai membuat limbahnya kerap sekali menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jambek tahun 2015, Indonesia menempati peringkat kedua dengan penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Sampah plastik yang tidak terkelola ini menyebabkan merusaknya ekosistem dan juga mencemari lingkungan air dan mengancam kehidupan biota laut. Angka ini sangat mengkhawatirkan sehingga kita perlu upaya serius yaitu untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan juga meningkatkan pengelolaan sampah. Pemerintah telah meluncurkan beberapa program seperti pengurangan plastik sekali pakai dan kampanye pengurangan sampah. Namun tantangan ini masih besar. Masyarakat dihimbau agar lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah dan berpartisipasi akan program daur ulang sampah. Penyebab utama masalah ini yaitu kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, penggunaan plastik sekali pakai, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat. Dari sampah tersebut dapat ditemukan dan masuk ke dalam rantai makanan, bahkan dapat ditemukan di dalam air minum dan juga makanan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Setiap tahunnya, ini dapat berdampak krisis seperti pencemaran lingkungan, polusi laut, perubahan iklim, bahkan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir. Harapan dari masalah ini yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan industri untuk mengurangi penggunaan plastik, inovasi teknologi pengelolaan dan sampah menjadi bahan bakar, dan perubahan gaya hidup menuju konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Berikut ada beberapa kota yang mengalami darurat sampah, seperti yang pertama yaitu Pekanbaru. Yang kedua, Yogyakarta. Dia Yogyakarta. Ada di depan aku, ini adalah tumpukan sampah yang ada di tengah jalan. Ini nutupin jalan. Kalian bisa lihat bagian bawahnya pun juga udah kotor banget. Sebelahnya itu persis florist. Orang-orang ada yang beli bunga. Sebelahnya tumpukan sampah seperti ini. Ini adalah tempat di mana warga hampir setiap hari buang sampah mereka. Biasanya tuh dari sini akan diangkut dan diolah ke gunung sampah. Tapi armada pengangkutan dan kapasitas pengolahannya itu masih nggak cukup untuk jumlah sampah yang diproduksi warga. Akhirnya jadilah seperti ini. Adapun peran yang harus kita lakukan yaitu kurangi plastik.
Gunakan tas belanja sebagai pengganti dari penggunaan plastik. Yang kedua, pemisahkan sampah. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga, dukung program daur ulang. Manfaatkan bank sampah dan fasilitas daur ulang. Yang keempat, edukasi. Sebarkan kesadaran kepada keluarga dan komunitas. Setiap langkah kecil membawa dampak besar. Mari jadikan Indonesia lebih bersih dan mulailah dari diri sendiri. Kesimpulan dari informasi tersebut yaitu sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan mengakibatkan banyaknya penyakit. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam meningkatkan pengelolaan sampah. Adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, yang kedua, mendukung program daur ulang, dan yang terakhir yaitu buang sampah pada tempatnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.